Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang Bu Astuti selaku dosen mata kuliah menulis. Saya Muhammad Amal dengan nomor NPM 2019 2150329. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul bahan penulisan. Bahan penulisan ini merupakan salah satu dari bagian perencanaan karangan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perencanaan karangan. Perencanaan karangan adalah proses awal dalam membuat karangan sampai dengan akhir penulisan. Penulisan sebuah karangan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan ini menyangkut isi, bahasa, dan teknik penyajian. Oleh sebab itu, untuk membuat sebuah karangan perlu direncanakan dan tentunya sesuai dengan pengelompokan karangan, baik menurut bentuk, ragam, jenis, rumpun, ataupun macam karangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan penulisan. Bahan penulisan dapat dimulai dari hal yang ada di sekeliling kita, yang mudah dicari dan dipahami oleh seorang penulis. Sebelum memulai menulis, ia terlebih dahulu mencari referensi dengan cara mengumpulkan bahan tulisan yang akurat. Langkah yang terpenting dalam penulisan ialah menentukan tujuannya. Jika tujuannya tersebut sudah diketahui, penulis akan mudah mencari bahan penulisan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, semua informasi atau data yang diperlukan itulah yang disebut bahan penulisan. Bahan tersebut berupa kutipan, pengalaman pribadi, data, contoh, perbandingan, kasus, fakta, gagasan, hasil observasi, aksioma, dalil, dan sebagainya. Dalam menulis karangan fiktif, sumber bahan yang utama adalah hasil imajinasi. Bahan utama karya ilmiah ialah fakta dan data. Untuk mendapatkan itu, yang harus dilakukan oleh seorang penulis non-fiksi adalah penelitian, baik penelitian perpustakaan maupun penelitian lapangan. Di sini dengan demikian, jika dibandingkan dengan karangan fiktif tadi, sebuah tulisan ilmiah tidak dapat dihasilkan hanya dengan melamun atau menghayal. Dengan adanya fakta dan data, karya ilmiah harus mencukupi syarat-syarat ilmiah, misalnya empiris, sistematis, objektif, dan rasional. Menurut Ambari dalam 2014.246 mengumumkan tentang langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan, yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, atau penelitian lapangan. Saya akan menjelaskan bahan pustaka. Langkah yang dapat mengumpulkan bahan tulisan adalah dengan melakukan studi pustaka. Seseorang penulis tidak dapat lepas dari studi pustakaan untuk mengumpulkan
keterangan mengenai permasalahan yang dibahasnya. Nah, di sini ada 2 macam bahan pustaka yang harus penulis kumpulkan. Yang pertama, bahan-bahan sumber yang bersifat teori. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari definisi, pengertian, atau terminologi, dan lain-lain. Dari bahan penelitian, bahan teori ini biasanya merupakan sumber dari bab 2, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang kedua, bahan sumber asli yang berasal dari seseorang tokoh. Nah, ini biasanya digunakan untuk studi tokoh atau pendapatan seseorang tokoh. Sumber seperti ini biasanya digunakan untuk studi literatur. Wawancara. Wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah. Nah, wawancara atau interview adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang dianggap berkompeten tentang yang ditulis. Wawancara biasanya digunakan untuk mendapatkan data secara lisan. Dan yang terakhir adalah observasi dan penelitian lapangan. Nah, observasi biasanya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian sehingga dapat disusun secara tepat. Karena dalam observasi, penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti atau dikajinya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Nah,